Apa kabar? Luar biasa. Coba lihat kiri kanannya, khawatir atau sukacita ini? Nah, ada sedikit-sedikit lah. Ya. Orang tua waktu melihat anaknya sudah besar, umurnya sudah cukup, khawatir kok belum dapat jodoh ya. Tunggu dapat jodoh. Setelah sudah dapat jodoh menikah, khawatir lagi kok belum punya anak ya. Kok belum punya anak ya? Berkat datang, punya anak. Begitu punya anak, khawatir lagi. Sekolahnya kayak apa ya? Nanti besar kamu jadi orang loh. Kita juga sekarang orang, saudara ya. Memang sekarang bukan orang. Nah, sekolahnya bagaimana? Nanti sudah besar biayanya bagaimana? Makannya kayak apa? Khawatir lagi. Siklus itu terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Amin, saudara ya. Selalu ada kekhawatiran. Nah, baik. Tetapi saya mau beritahu sama kita semua bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rencana yang indah. Nah, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini ada satu lagu yang mungkin lagunya sudah lama ya, tetapi ini sangat luar biasa. Memberkati kita semua. Ya, judulnya Indah Rencanamu Tuhan. Jadi saudara yang saat ini mungkin khawatir, yang nonton live streaming, kita di studio, jangan khawatir. Rencana Tuhan yang hidup kita itu indah. Amin, puji Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Haleluya. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari yang percaya angkat tanganmu katakan, tapi mengerti sekarang Kau tolong padaku. Amin. Praise the Lord. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita ulangi sekali lagi pujian ini. Rencanamu Tuhan dalam hidupku. Katakan dengan iman saudara. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Amin. Itu ku tak tahu Tuhan, berat rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari yang percaya angkat tanganmu katakan, kini ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, amin. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Beri sorak-sorai bagi Dia. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim musik, bisa kembali ke tempat. Puji Tuhan. Indah rencana Tuhan dalam hidupmu. Coba kasih tahu di sebelah. Indah rencana Tuhan dalam hidupmu. Wow. Nah, puji Tuhan. Ya. Oke, baik. Don't worry, be happy. Kita masih dalam series emotional health, kesehatan daripada emosi kita atau kejiwaan kita. Puji Tuhan ya. Kalau yang don't worry itu di atas, nah, yang di bawah haleluya. Saudara tinggal pilih ya mau yang mana ya. Oke. Baik. Oke, sekarang kita akan lihat bahasa Indonesia itu khawatir itu apa. Next slide. Nah, khawatir itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa sinonimnya tuh khawatir, takut, cemas, gelisah. Saya nggak khawatir kok, cuman takut. Ya podo. Sami mawon, and same lah ya. Cemas, gelisah, itu khawatir. Ya. Jadi sudah ada 4 kata di sini ya. Khawatir, takut, cemas, gelisah. Nah, diterangkan di situ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu adalah suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, kalau belum pasti kenapa khawatir? Ya 50-50 lah Pak. Ya boleh lah. Nanti kita akan lihat dalam penjelasan ini, kita akan tahu dari mana sih datangnya khawatir itu? Ya. Asal mulanya itu dari mana sih khawatir itu? Ya. Jadi suatu hal yang belum pasti suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi coba kasih tahu kiri kanan, khawatir itu belum pasti, bro. Bro, sister, belum pasti ya khawatir itu. Mungkin ada yang lagi khawatir bengong, gitu ya. Jangan, khawatir itu sesuatu yang belum pasti. Puji Tuhan. Baik, lanjut next slide. Nah, Yesus berkata, janganlah khawatir. Ini judulnya. Kalau saudara baca nanti Matius 6 ayat 25-34, kita tidak baca ayat ini, nanti boleh baca di rumah ya, boleh difoto, bisa dibacakan di rumah dengan lengkap. Salah satunya tadi sudah lagunya dinyanyikan sama Bogi ya, tentang burung di udara. Ini namanya Gobi, Gebi, Go. Luar biasa ya. Ya. Ini lidahnya bisa kepleset. Puji Tuhan ya. Jadi janganlah khawatir. Kenapa Yesus bilang janganlah khawatir? Ini satu peringatan buat saudara dan saya supaya kita jangan khawatir. Bukan khawatir itu tidak ada. Tadi saya sudah bilang ya, dari kita punya anak khawatir, belum punya menantu khawatir, anak sekolah khawatir, selalu ada kekhawatiran itu. Tetapi Yesus mengingatkan kita, janganlah kamu khawatir. Amin. Puji Tuhan. Nah, di Matius 6 ayat 27, saya kutip saja satu ayat ini, ya, karena ini sangat penting. Kita baca sama-sama. 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apa itu sehasta? Coba saudara punya sikut begini. Ya, sehasta itu dari ujung jari ini sampai di sikut sini, itu satu hasta. Kurang lebih 40 cm, 42, 40, karena tangan orang beda-beda ya. Kalau pakai orang enak yang di Timur Tengah mungkin bisa 50 cm atau 60 cm, tapi rata-rata 40. Ya, saudara bisa baca di Alkitab saudara yang paling belakang di kamus itu ada satu hasta berapa. Ya, yang Alkitab model lama,
Ya, ini satu hasta ya. Nah, kalau kita khawatir itu tidak menambah sehasta pun. Sedikit loh ini. Ya. Penggaris 30 cm tambah 10 cm jadi 40. Jadi karena kita khawatir itu tidak ada value-nya gitu loh. Tidak ada nilai tambahnya kalau kita khawatir. Ya. Tidak dapat menambah sehasta saja. Ya, puji Tuhan ya. Nanti kita akan lanjutkan. Baik, kita akan baca beberapa ayat dan kita baca bersama-sama. Juga yang nonton di live streaming boleh baca sama-sama ya. Kita lihat beberapa ayat tentang kekhawatiran. Kenapa Yesus bilang jangan khawatir? Ya, sejak perjanjian lama juga ada orang yang khawatir. Bahkan seorang raja yang hebat, Raja Daud. Raja yang memerintah paling lama di Israel kurang lebih 40 tahun. Dia itu khawatir. Ya, next slide. Mazmur 13 ayat 3. Ayo baca sama. 2, 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diriku atasku. Waduh, Daud ini seorang raja, saudara, seorang pemimpin, seorang leader. Hebat ya, tapi di dalam hatinya dia pernah mengalami satu kekhawatiran setiap hari loh, saudara. Ya. Baru dia bilang berapa lagi musuh. Musuh ini bicara banyak ya, bisa pada saat itu ada karena masih zaman berperang ya. Jadi Daud merasa bahwa musuhnya itu merendahkan dia dan sebagainya. Dia khawatir, dia takut, dia cemas dan gelisah. Ya, oke. Next slide. Kita baca sama lagi Mazmur 55 ayat 23. 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Colek kiri kanan, jangan goyah. Gitu ya. Saya memang sengaja khotbah ini nggak mau saya bicara khawatir dulu, nanti udah pada lemes gitu. Jadi yang semangat dulu ya. Oke. Next slide. Ayat berikutnya. Filipi 4 ayat 6 dan 7. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Amin. Ya. Jadi janganlah kamu khawatir tentang apapun juga daripada siklus yang tadi saya kasih tahu. Ya. Tapi sampaikanlah segala hal keinginanmu dalam doa. Saya percaya bahwa orang yang suka berdoa akan lebih sedikit khawatirnya. Karena dia sudah curhat sama Tuhan. Amin. Nah, coba lihat yang sebelah ini pernah curhat sama Tuhan enggak ya? Nah, jangan curhat sama tetangga, saudara ya. Curhat sama Tuhan. Masuk dalam ruang doa. Kunci pintu. Tuhan, tolong saya. Nah, curhatlah sama Tuhan. Amin. Nah, jadi masuk dalam doa. Permohonan dengan bersyukur. Ya, amin. Nah, puji Tuhan. Karena janji Tuhan di ayat 7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Khawatir kita, ketakutan kita, kecemasan kita itu masih masuk akal. Tuhan itu di luar akal kita, dia bisa memberikan kita berkat dan kekuatan. Nah, kalau sudah tahu Tuhan itu melebihi akal kita, kalau kita berserah sama dia, maka hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Oke, next. Ada berapa ayat lagi? Nah ini, 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca sama 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Jadi Tuhan Yesus, tadi dibilang jangan khawatir, bukan dia berbicara bahwa kita itu, ya sudahlah, santai aja nggak usah apa-apa. Tapi bukan maksudnya Tuhan Yesus seperti itu. Maksudnya Tuhan Yesus adalah, kita jangan terlalu khawatir yang berlebihan, yang sehingga membuat kita tidak punya pengharapan. Maksudnya Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir, ini berbicara bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan. Perhatikan, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi buat kita yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita. Tuhan pasti memelihara. Bahkan firman Tuhan di ayat yang lain berkata, bahkan kita adalah biji mata Tuhan. Wow, biji mata bisa dipegang nggak? Nggak bisa, tutup. Tetap dijaga. Kalau telinga digini nggak ketutup telinganya, tetap terbuka. Tapi kalau mata pasti ketutup. Nah, ya. Puji Tuhan ya. Oke,
Nah, berikutnya ini, sekarang kita masuk. Ya. Nah, penyebab utama rasa khawatir. Coba lihat gambarnya itu. Ya, banyak radarnya ya. Kalau radar di pesawat bagus bisa menunjukkan jalan. Kalau ini bikin susah ini ya. Oke. Penyebab utama rasa khawatir. Next slide. Nah, ini dia. Karena rasa bersalah atau berdosa. Ini asal mula dari khawatir, takut, cemas, dan gelisah. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut dan aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Amin. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, dia ada di Taman Eden. Ya. Di Taman Eden itu semuanya fasilitas lengkap. Ada air, ada makanan, ada buah yang menyehatkan. Ya, ada semua lengkap fasilitasnya. Tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia keluar dari Taman Eden. Dan apa yang terjadi? Coba lihat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan taman itu, bersembunyilah manusia itu. Berarti ada satu ketakutan. Ada rasa bersalah. Ada rasa berdosa. Ya. Dan biasanya orang sudah bersalah berdosa banyak alasan. Coba lihat itu alasannya di ayat yang ke-10. Kan 9 ditanya, "Di manakah engkau?" Ini ngeles nologi nih ya. Wah, ketika saya dengar ada Tuhan, ya saya jadi takut deh. Gitu. Ketika bos datang, saya jadi takut deh. Kenapa? Ya takut karena kerjaan belum beres. Nah, aku telanjang dan sebab itu aku bersembunyi. Nah, banyak orang ketika dia menghadapi persoalan takut, khawatir, cemas, dia bersembunyi, dia tutupi, dia tahan, dia pendam. Akhirnya tingkat kepada yang berikutnya sampai kepada depresi. Karena kekhawatiran yang sebenarnya belum tentu terjadi. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu penyebab utamanya karena rasa bersalah dan rasa berdosa, lalu bagaimana kita harus memperbaikinya? Next slide. Kita bahas dulu ya. Nah, yang pertama, kenapa ada rasa bersalah? Karena Adam dan Hawa atau manusia itu melanggar firman atau perintah Tuhan sehingga menjadi ragu dalam bertindak, serba salah, kepikiran, dan lain-lain. Betul apa betul? Ya. Adam dan Hawa itu takut, khawatir karena dia melanggar firman Tuhan. Jangan kamu makan buah ini yang di tengah-tengah, jangan begini, jangan begini. Menjadi khawatir dan takut kepada Tuhan. Nah, sama orang yang berbuat dosa, yang melanggar firman Tuhan, itu hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Waduh, saya diampuni Tuhan enggak ya? Waduh, saya sudah berbuat dosa nih. Saya sudah melakukan hal yang tidak baik nih. Bagaimana saya? Rasa bersalah, dikejar rasa bersalah, rasa berdosa. Ya. Kenapa ini? Saudara yang sudah berjanji, oh saya mau melayani Tuhan dengan sungguh, tapi tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita rasa bersalah. Wah, aduh, kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Menjadi salah karena melanggar perintah firman Tuhan. Ya. Coba orang yang tersinggung atau orang yang sakit hati, ya, itu pasti khawatirnya besar. Takutnya besar. Ya. Tapi Tuhan bilang, ampunilah kesalahan orang lain. Akhirnya dia tidak bisa tidur. Pusing, cekot-cekot.
What's the meaning of cekot-cekot ya? Ya, pokoknya gitulah. Nah, siapa sini yang susah tidur? Oh, ada yang angkat tangan, jujur. Hari ini bertobat dan percaya firman Tuhan bahwa dosamu sudah diampuni ya. Ya, jangan ada lagi rasa bersalah. Ya, oke. Karena melanggar firman Tuhan. Ya. Sekarang saudara sendiri yang tahu mana yang saudara langgar. Saya nggak bisa sebutkan begitu banyak apa yang saudara langgar. Ya, puji Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa ada rasa bersalah dan rasa berdosa? Khawatir itu timbul, ketakutan karena saudara mengingkari sebuah perjanjian atau komitmen. Komitmen itu atau kesepakatan baik dengan Tuhan tadi yang pertama, maupun dengan diri kita sendiri, maupun dengan orang lain. Saudara pernah komit gak sama diri saudara? Saya, seperti ini, saya akan berangkat kerja supaya tidak telat masuk kantor. 15 menit sebelum jam kantor, saya sudah di tempat kerja. Itu sebuah komitmen buat pribadi saudara. Nah, waktu saudara melanggar komitmen itu, takut gak? Waduh, terlambat saya. Jangan-jangan. Nah, sekarang ganti jangan-jangan. Boleh. Nah, gitu. Kenapa? Karena saudara melanggar komitmen pribadi saudara. Saya komitmen, saya mau ibadah jam 10, saya tidak akan terlambat misalnya. Ini real saudara ya. Terlambat ketakutan, cepat-cepat jalannya, sampai kesandung gitu kan. Nah, jadi kita tidak mempersiapkan diri kita, ya. Jadi sebenarnya khawatir takut itu kan datang dari diri kita sendiri juga. Jadi bukan hanya melanggar firman Tuhan, tapi dari diri kita karena tidak komit. Coba colek kiri kanan, komitmen ya. Nah. Suami istri, komitmen, amin. Wah, waktu janji nikah, wah apapun yang terjadi, lautan ku seberangi, wah gunung kan ku daki, wah, banjir jalan sendiri. Ada yang masih ingat janji nikahnya? Jadi? Ingat ya? Wih, Pak Hendrata aja ingat. Berapa tahun mau menikah? 50? 51 ya? Tepuk tangan dulu buat Pak Hendrata. Aku akan menerima engkau apa adanya. Bukan apa bedanya ya. Apa adanya saudara ya. Ingat yang belum menikah nih, perhatikan baik-baik. Belajar betul-betul. Ya. Baik dalam susah maupun duka. Susah. Nah, sekarang kalau komitmen itu dipegang, pasti keluarga itu damai sejahtera. Amin. Tapi waktu komitmen itu dilanggar, wah, SEWS, bablas angin ini. Loh iya, dalam konseling keluarga, dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, banyak persoalan itu sebenarnya kecil aja. Taruh sendok terbalik gini bisa berantem saudara ya. Pintu kamar nggak ditutup ribut. Wah, padahal dulu, waduh, biar hujan banjir berenang kalau perlu pergi. Wah, malam minggu pokoknya, wah, pokoknya sudah habis-habisan. Sudah menikah, nah, ya kan? Kalau jalan dulu masih pacaran, kalau jatuh, kenapa sayang? Begitu sudah menikah jatuh, matamu di mana? Betul apa betul? Itu melanggar komitmen pribadi. Kayaknya banyak yang masalah ini. Don't worry. Ya. Sekarang anak-anak ya kita yang dalam dunia kerja, kita juga harus komit bekerja. Target yang ditetapkan setiap tanggal sekian laporan harus jadi laporannya. Amin. Ya. Tepat waktu. Memang Indonesia ini negara kedua produksi karet terbesar di dunia ya. Jadi nomor 1 Malaysia, nomor 2 kita. Ya, jadi janganlah dibawa-bawa itu maksud saya gitu loh. Ya karena ya wajar lah Pak, kita kan produsen karet terbesar di dunia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan,
Komitmen ini sangat penting sehingga mengurangi kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Kalau kita bisa putuskan sendiri, kenapa kita nggak putuskan gitu loh? Bagi satu hal yang kita sudah komitmen, kita sudah janji gitu. Amin saudara? Nah, begitu juga dalam kita berusaha, yang bekerja bisnis. Kadang bisnis itu bicara di depan enak. Pokoknya, shalom Pak, enggak masalah. Pokoknya kalau sudah jalan ini kita bagi, wah pokoknya mantap lah ya kan. Wah, jalan 1 tahun, 2, 3 tahun. Begitu 4 tahun dilanggar kesepakatannya. Iya. Kenapa? Pokoknya kalau semua berkomitmen, suami istri berkomitmen, tidak bermasalah. Dalam perjanjian bisnis dan kerja, kita sepakati apa yang di depan, dan jangan ada perubahan di berikutnya, pasti saudara sukses. Amin. Tapi ketika kita melanggar atau kita merubah tanpa ada pembicaraan dan seterusnya, pasti akan ada masalah. Padahal Tuhan mau memberkati kita. Amin. Jadi kalau kita mulai dengan roh, kita akhiri dengan roh. Jangan diakhiri dengan daging. Itu masalah waktu saja. Nah, oleh sebab itu kalau kita diingatkan, kita semua diingatkan oleh Tuhan, kita harus melakukannya. Ya. Nah, kalau orang yang melanggar sebuah perjanjian dan kesepakatan biasanya takut. Cemas, jangan-jangan teman saya ini nanti ngapain dia ya? Jadi negatif. Jangan-jangan dia gini. Nah, satu cerita saja. Jadi ada sebuah perjanjian bisnis di satu proyek, lumayan proyeknya sekitar 30 miliar. Di depan ya sama-sama anak Tuhan, shalom, shalom, shalom. Ya, puji Tuhan, salon, salon, salon jadinya ya. Nah, shalom, 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 shalom. Ya salomnya nggak salah saudara ya, orang yang salah. Nah, kita agreement, semua oke di depan, nanti pembagian kamu sekian persen dapat, bla 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 bla, oke. Tugas kamu begini kita bagi. Jalan proyek itu, 1 tahun lancar, 2 tahun lancar, 3 tahun mulai alasan. Kan Bapak begini, dikurangin. Ini tanda-tanda ini berikut ini lama-lama yang benar, hilang, nggak dikasih malah. Lalu suatu kali temannya ini pergi ke proyek itu juga di perusahaan yang sama, ketakutan dia. Wah jangan-jangan saya dilaporin ya, jangan-jangan saya nanti dia ngomong sama yang lain saya jelek gitu. Padahal dia juga punya kerjaan di sana bukan karena urusan dia. Kenapa? Karena dia melanggar sebuah perjanjian dan komitmen, dia ketakutan sendiri. Amin. Dan ini sesuatu yang terjadi saudara. Oleh dan sebab itu nanti saya kasih solusinya ya. Nah, saya nggak kasih masalah saja, saya kasih solusinya. Ya, jadi itu sesuatu yang sama dengan suami istri. Ketika suaminya melanggar atau istrinya tidak komitmen, pasti takut, betul nggak? Pasti cemas. Wah, kenapa ini? Atau ya ada juga yang jaim ya. Apa itu jaim itu? Jaga image ya. Banyak istilah di Jakarta ini ya. Dan banyak singkatan karena saya lama di Kalimantan kalau banyak sekali singkatan, puji Tuhan. Nah, ya dulu saya pikir saya pindah ke ibu kota. Loh, ternyata sekarang terbalik. Saya 40 tahun loh di Balikpapan. Gaby dan Andre anak saya lahir di Balikpapan. Ayo kita mudik, kita pergi ke kota yang lebih besar, ibu kota. Loh, saya dari daerah lagi sekarang. Duh, kasihan deh lo. Berarti Tuhan punya rencana yang besar, amin. Pak aku senyum-senyum dia saya mikir. Kita orang lama juga di Balikpapan, Kalimantan. Sangatta, Pak Michael. Ya. Nih, muka-mukanya agak berminyak memang, Pak. Kita dari kota minyak. Tapi saya sejak makan buah ya saya saksi sedikit ya. Waktu muka saya kering kulitnya nih mukanya. Nah sekarang setiap pagi istri saya kasih tomat, makan apa itu, sayur-sayuran. Jadi berminyak, ini memproduksi minyak nih, minyak setengah barrel sehari ini. Nanti udah. Ya, coba saya pegang muka saya, ada produksi minyak nggak? Jadi nggak perlu lagi pakai apa itu? Apa Bu Anita namanya yang supaya licin mukanya itu? Krim. Nah, nggak perlu nih keluar memproduksi krim sekarang. Ya, haleluya. Cuman harus di lab dulu, sesuai nggak dia punya ukuran kan gitu. Ya. Jadi saudara, kembali ya. Kalau kita punya masalah dengan komitmen diri kita, kita perbaharui. Amin. Minggu depan saya tidak terlambat lagi.
Minggu depan saya akan selesaikan tugas dengan baik. Terus kita perbaharui. Sehingga saudara nggak perlu takut datang dengan karena beres semuanya kan. Tapi kalau ada suatu kita khawatir, waduh kayak apa ya? Bingung. Jangan saudara ya. Nah, lalu yang selanjutnya mencari alasan untuk menutupi kesalahan yang sebenarnya ini menunjukkan rasa takut dan khawatir sehingga hidupnya tidak tenang bahkan susah tidur. Saya banyak berdoa buat bapak-bapak yang susah tidur. Pekerjaan punya, ya, keluarga ada baik, tapi dipikirkan rasa takut dan cemas terus. Bagaimana nih Pak proyek? Wah, negara kita sekarang begini, apalagi dolar naik turun, imannya naik turun ya kan? Karena sesuai dengan dolarnya naik turun, iman ikut naik turun, saudara ya. Bursa saham dan segala macam, hanya kekhawatiran terus. Saudara, kalau Tuhan memberkati kita, Dia pasti memelihara kita. Amin. Kalau Dia menyelamatkan hidup saudara dengan saya di dalam Yesus, Dia pasti pelihara kita sampai garis akhir. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, amin. Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Amin. Pegang janji Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Ini baru yang khawatir-khawatir ya, belum yang sukacita ya. Nah, lepas dari kekhawatiran. Ayo kita baca sama-sama. Saudara ingin lepas dari kekhawatiran, melanggar firman Tuhan, cepat bertobat. Nah, masalah dengan diri sendiri, buat komitmen baru. Masalah dengan orang lain, cepat bereskan. Jangan tunda saudara, bereskan cepat. Karena akan ada masalah lagi akan ngikut gitu loh. Cepat selesaikan. Masalah malu, landa enak itu kedua. Itu nanti tidak perlu malu dan takut. Kalau kita mau datang, orang pasti menghargai kita. Amin. Ya. Oke, coba lihat di sebelah saudara ini kira-kira perlu bertobat, buat komitmen baru atau cepat dibereskan. Nah, tinggal masing-masing ya dari kita buat komitmen. Nah, jadi saudara yang sudah berkomitmen, saudara yang sudah bertobat, yang betul-betul minta ampun sama Tuhan, saudara yang punya kesepakatan perjanjian dengan orang lain, saudara cepat bereskan, selesaikan. Saya percaya Bapak Ibu saudara tidurnya enak. Amin. Makan pun enak saudara ya. Nah, itu daging ayam yang gak ada tulangnya yang dimakan, tulangnya bukan, daging yang dimakan saudara. Karena enak. Amin saudara. Nah, kita harusnya jadi masalah dengan orang lain itu cepat bereskan. Masalah dengan diri sendiri buat komitmen baru. Nanti di akhir saya akan berdoa buat saudara supaya saudara punya komitmen yang baru, baik untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri maupun untuk dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Ya, mungkin saudara punya komitmen, dengan keluarga saya mungkin di hari Sabtu itu adalah family day, ya hari Sabtu sama keluarga. Biar ada datang, nanti ada begini, tidak bisa, nanti aja hari Senin dan Jumat. Sabtu itu hari keluarga, misalkan. Ya, jadi harus ada komitmen-komitmen baru dalam rumah tangga. Ya. Komitmen nanti kita setahun sekali jalan-jalan sekeluarga biar kita bisa sharing misalkan ke daerah yang tidak di keluar kota misalnya. Nggak apa-apa, itu bagus sekali saudara ya. Puji Tuhan. Oke. Next slide. Oke, kita baca lagi satu ayat. 1 Korintus 10 ayat 13. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tepuk kiri kanan katakan, Yesus memberikan jalan keluar. Nah, Yesus berikan jalan keluar. Amin. Ya, jalan keluar. Apapun persoalan dalam hidupmu, Tuhan pasti jalan keluar. Ya, asal kita mau, karena apa? Waduh, ini pencobaan berat. Tuhan mencoba-cobain saya. Saya perhatikan ya, banyak orang itu salah persepsi tentang pencobaan. Sekarang kalau, saya kasih ilustrasi biar mudah ya. Nah, saya punya anak nih. Kan bukan hanya saya yang punya anak, kan banyak juga yang punya anak. Nah, karena saya mengasihi dia, saya harus cobai dia. Saya masukin ke sumur, celup naik. Saya putar, karena pencobaan itu dari saya. Oh tidak, saudara.
Kan ada yang berpikir seperti itu. Kalau Anda bilang tuh pencobaan Tuhan yang datang kan bahaya loh. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Dan dia tidak bisa dicobai oleh siapapun. Itu karena kesalahan kita. Karena iblis memakai orang lain cobai kita. Tetapi Tuhan yang menolong kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan berkata, cobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Ya, amin. Saudara yang mungkin hari ini belum punya pasangan hidup, oh kayaknya susah ya, wah sudah kepala 3, 4, dan 5 dan seterusnya, nggak apa-apa kepalanya, wah oke lah. Nah, tetapi Tuhan pasti berikan, amin. Indah pada waktunya. Itu tadi lagunya. Nah, jangan khawatir. Saudara yang belum dapat pekerjaan, jangan bosan kirim lamaran. Orang sekarang tinggal pencet kirim. Ini Andre sama Gaby, mungkin kirim lamaran sudah ada 1000 kali. Saya lu kirim terus aja, biar aja. Orang gratis kok, tinggal kirim. Masa enggak nyantol sih 1-2 ya kan? Gitu. Jadi kita juga ada effort, ada usaha. Nah, kirim. Ada waktunya Tuhan, pasti dapat. Ya, amin. Puji Tuhan. Nah. Oke, lanjut next slide. Ya. Nah, sukacita di dalam Tuhan adalah nyata. Berarti ada sukacita yang palsu dong. Ada sukacita yang tidak nyata. Itu diberikan oleh dunia. Bahkan dunia ini sedang menciptakan surga. Makanya ada namanya surga dunia. Ngawur itu. Tidak ada di dunia ini surga. Yang ada kekekalan nanti. Hati-hati ya. Makanya banyak orang ditawari. Wah enak ini di dunia. Santai aja. Urusan Tuhan nanti saja. Gampang lah. Kamu kan baru umur berapa? Nanti aja kau sudah dekat-dekat baru cari Tuhan. Ya kalau dekat-dekat cari itu dapat. Pas lagi muda kena peluru nyasar, wes belas mati wes. Nggak tahu kemana. Oleh sebab itu kita selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa. Ya amin saudara. Coba kita baca ya. Jadi kita ini adalah orang yang bersukacita di dalam Tuhan itu sesuatu yang real. Kita betul-betul full sukacitanya. Ya amin. Oke, kita baca Amsal 12 ayat 25. 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Coba saudara berdiri semua, cek sebelahnya bongkok nggak? Coba. Bungkuk nggak? Oh, langsung dipasang gini. Nah, ini bahaya loh kalau bungkuk. Saya dari Bu Megi sama Pak ini kasih tiap pagi kita begini di tembok. Jadi sudah tegap ini. Nah, ini bungkuk ini berbicara tentang apa saudara? Kadang saudara tuh kayak tekanan gitu dia. Nah, saudara udah waduh ya, saudara tegap. Wah, oke, silakan duduk. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Bungkuk itu juga bicara bahwa Anda tuh tertekan. Bahwa Anda tuh sepertinya dapat jalan keluar gitu loh. Terikat. Ya. Nah, terikat saudara ya. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, apa itu perkataan yang baik? Puji-pujian. Perkataan yang baik. Oh haleluya. Yesusku dahsyat. Aku bisa. Aku gak takut. Tuhan beserta dengan aku. Yes. Lagi bawa mobil kah? Aku tidak takut. Diserang nih pikiran saudara. Diserang perasaan saudara. Tapi bilang aku tidak takut. Karena aku punya Tuhan yang besar. Wow. Hebat gak? Ini Amsal luar biasa. Memberikan kita satu warning. Mengingatkan kita. Bahwa kita selalu. Makanya kalau saudara mau bicara firman, saudara harus baca firman. Karena apa yang masuk itu akan bisa keluar. Amin. Nah. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ini sudah kebiasaan dengan hati yang gembira adalah obat ya kan. Saya tidak perlu kasih obat karena semua sudah sehat di sini ya. Puji Tuhan, amin. Saya kasih ayat yang lain ya. Nah. Tuh ya kan, yang perlu obat orang yang nggak sehat kan? Semua sehat, amin? Puji Tuhan. Padahal sebenarnya saya lupa juga ngasih satu ayat. Jadi hati yang gembira membuat muka bukan berseri-seri ya, berseri-seri. Nah. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Wah, pedih hatiku, waduh, patah semangatmu langsung. Tapi kalau hatinya gimana? Yes, aku bersuka cita
Karena aku sudah diselamatkan. Aku tidak takut. Karena Immanuel, Tuhan beserta dengan aku. Dulu saja aku tidak mengerti, Tuhan tolong saya. Dulu saya tidak mengerti, Tuhan bantu saya. Tapi saat ini saya mengerti, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang besar. Maka saya tidak khawatir. Setiap langkah hidup saya, Tuhan menyertai saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya minta pemain musik ke depan. Nah, sekarang saudara mau pilih. Hidup dalam kekhawatiran terus, atau saudara mau lepas dari kekhawatiran. Dan memilih untuk bersuka cita. Amin. Nah, kita akan angkat pujian sebentar ini, tapi saya mau berdoa dulu buat saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang terakhir, ya. Kita baca ini yang terakhir. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Beri tepuk tangan.